Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan algoritma a priori pada bakery sales dataset. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 5 tim yang berisikan Ariela Chandranaya, Erika Sita Dewi, Ferdiansyah, saya sendiri Najwa Syafa Azhara, dan Naufal Syafiq Fadilah. Next. Jadi kami di sini akan menerangkan mengenai algoritma a priori yang menggunakan dataset bakery sales. Nah, bisnis bakery ini tuh mempunyai banyak jenis produk kayak roti, kue, pastry, dan minuman. Jadi pemilik usaha tuh perlu memahami kebiasaan belanja pelanggan kayak produk apa yang sering dibeli, terus kombinasinya produk apa yang biasanya muncul dalam satu transaksi. Nah, pemahaman ini bisa membantu dalam membuat promo, terus juga menata letak produk, membuat paket bundling, dan juga mengatur stok bahan dengan lebih tepat. Next. Nah, di sini terdapat dataset yang kita ambil itu namanya Bakery Sales Dataset yang berjumlahkan 20.507 baris dataset dan berisikan 5 kolom. Next. Nah, algoritma a priori sendiri yaitu salah satu metode data mining untuk menemukan pola keterkaitan antar item dalam data transaksi. Nah, prosesnya itu bisa dimulai dengan mencari frekuen item set berdasarkan nilai support. Nah, lalu membentuk aturan asosiasi menggunakan confidence dan leaf. Nah, metode ini tuh lumayan banyak diterapkan pada analisis penjualan, terus juga rekomendasi, perilaku pelanggan, sampai data medis dan keuangan. Next. Nah, selanjutnya langkah praktikum yang akan diterangkan oleh rekan saya, Erika Sita Dewi. Baik, sebelumnya terima kasih pada rekan saya Najwa Syafa. Selanjutnya ada langkah-langkah praktikum. Langkah yang pertama adalah langkah instalasi dan import library. Ada import library pandas yang digunakan untuk memanipulasi data seperti table, NumPy untuk operasi matematis, Matplotlib untuk membuat grafik, Seaborn untuk visualisasi dengan tampilan yang lebih modern dibandingkan Matplotlib. Import warnings digunakan untuk menonaktifkan warning agar tampilan notebook lebih rapi. Lalu di langkah satu ini juga menginstal library ML Extend yang digunakan untuk menjalankan algoritma a priori dan association rules. Ada import library transaction encode yang digunakan untuk mengubah data transaksi list dalam list menjadi format one-hot encoding yang dibutuhkan oleh algoritma a priori. Ada import a priori yang berfungsi untuk mencari frequent item set atau kombinasi item yang sering muncul. Yang terakhir di langkah ini juga ada import association rules untuk menghasilkan aturan asosiasi if dan berdasarkan item set yang ditemukan oleh algoritma a priori. Next. Selanjutnya di langkah 2 ini adalah langkah untuk memuat dataset yang disimpan pada path content di Google Colab. Di langkah ini dataset dibaca dengan menggunakan kata kunci pd.read_csv dan disimpan ke dalam data frame bernama df atau df. Setelah itu menampilkan jumlah baris pada dataset dengan menggunakan line df untuk memastikan bahwa data tersebut berhasil dimuat dan mengetahui ukuran dari dataset. Yang terakhir di langkah 2 ini yaitu menampilkan 5 baris pertama untuk melihat isi dan struktur awal dari dataset yang sudah dimuat. Next. Ini adalah output dari langkah 2 yang menampilkan jumlah baris dari dataset yang kita muat yang berjumlah 20.507 serta menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut serta nama kolom dari dataset. Next. Selanjutnya, di langkah 3 ini adalah langkah eksplorasi dataset dengan menampilkan informasi lengkap dari data frame tersebut, seperti jumlah kolom dan baris, nama kolom, tipe data setiap kolom, serta jumlah nilai non-null. Di langkah 3 ini digunakan untuk memahami isi data sebelum melakukan analisis lebih lanjut ke algoritma a priori dan association rules. Selanjutnya, di langkah 3 ini kita dapat melihat dan menampilkan 30 item paling unik pada kolom items untuk mengetahui produk apa saja atau item apa saja yang paling populer. Kemudian di langkah ini juga menyimpan 15 item dengan frekuensi tertinggi ke dalam variabel top_items untuk dilakukan visualisasi setelahnya. Setelah itu di langkah ini juga dilakukan visualisasi, yaitu dengan membuat grafik bar plot dari top 15 item sebelumnya. Next. Ini adalah output dari langkah 3 yang menghasilkan grafik bar plot. Di grafik ini sumbu X adalah jumlah pembelian atau frekuensi pembelian, sedangkan sumbu Y adalah nama-nama itemnya. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa coffee adalah produk atau item yang paling laku, dengan frekuensi pembelian sebanyak 5.471. Kemudian terdapat bread yang berada di posisi kedua dengan frekuensi sebanyak 3.325 pembelian. Lalu ada tea yang berada di posisi ketiga dengan permintaan yang cukup tinggi namun masih jauh di bawah dari item bread. Produk atau item seperti cake, pastry, sandwich, media luna, hot chocolate, dan cookies memiliki frekuensi pembelian menengah, di mana hal ini menunjukkan bahwa item-item tersebut cukup disukai orang-orang namun tidak sepopuler 3 item yang sebelumnya. Sementara itu, item seperti brownie, farmhouse, muffin, alfajores, jus, dan sup termasuk ke dalam kategori dengan frekuensi pembelian yang lebih rendah. Next. Selanjutnya untuk langkah 4 saya serahkan kepada rekan saya Ariela Chandranaya. Dipersilakan. Terima kasih Erika. Selanjutnya adalah langkah preprocessing. Nah, pada tahap ini data transaksi mentahnya akan diubah menjadi bentuk list berisi daftar item yang dibeli per transaksinya. Baris transactions ini gunanya untuk membentuk daftar transaksi
transaksi. Nah, DF group by ini nanti akan mengelompokkan baris datasetnya berdasarkan kolom transaction log. Dan itemsnya ini nanti akan mengambil kolom item saja dari setiap transaksinya. Untuk apply list ini untuk mengubah item yang berada dalam satu transaksinya menjadi list. Nah, tulisnya ini untuk mengubah seluruh hasil group by-nya menjadi list berisi banyak transaksi. Baris print ini untuk menampilkan jumlah list transaksinya. Nah, line transactions ini untuk memberitahu berapa transaksi yang ada di dalam dataset tersebut. Lalu selanjutnya ada baris print yang contoh transaksi 5 teratas, nanti akan menampilkan 5 transaksi pertama. Nah, yang forte in transactions 5 ini nanti berarti mengambil 5 elemen pertama. Untuk outputnya bisa kita lihat yang di bawahnya ini, jumlah transaksinya ada 9.465, dan contoh transaksinya ini, yang pertama transaksi pertama berarti ada bread, yang transaksi kedua ada Skandinavian, transaksi ketiga ada hot chocolate, jam, dan cookies, dan seterusnya. Next. Selanjutnya adalah langkah one hot encoding. Nah, tahap ini dilakukan agar data transaksinya bisa dibaca oleh algoritma a priori. Karena algoritma a priori ini hanya bisa bekerja jika datanya itu berbentuk tabel biner atau true false untuk setiap itemnya. Karena algoritma a priori ini mengenali item sebagai ada atau tidak ada. Lanjut ke baris TE sama dengan transactions encoder. Nah, ini digunakan untuk membuat objek transaction encoder yang akan mengubah list transaksi menjadi bentuk one hot encoding. Jadi kolomnya itu nanti berisi nama-nama item dan nilai true false. Kalau true itu berarti itemnya muncul dalam transaksi, dan kalau false berarti itemnya tidak muncul dalam transaksi. Selanjutnya ada baris TE array. Nah, ini untuk membaca semua item unik dalam dataset. Nah, yang transform ini untuk mengubah setiap transaksinya menjadi baris boolean array. Baris selanjutnya itu ada df underscore one hot. Nah, ini digunakan nanti untuk mengubah array hasil encodingnya menjadi data frame, biar lebih mudah dibaca dan dipakai oleh algoritma a priori. Selanjutnya ada baris yang print one hot shape, df underscore one hot shape. Nah, ini untuk menampilkan ukuran table. Jadi nanti jumlah barisnya itu sama dengan jumlah transaksi, dan jumlah kolomnya itu adalah jumlah item uniknya. Nah, df underscore one hot ini barisnya akan menampilkan hasil one hot encoding tadi. Next. Nah, ini contohnya hasil outputnya. Kalau false berarti di transaksi tersebut nggak ada item ini. Ya, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah langkah a priori. Nah, tahap ini adalah tahap inti dari algoritma a priori. Di tahap ini, sistem akan mencari pola atau kombinasi item yang sering muncul dalam transaksinya. Baris min underscore support sama dengan 0,02, itu berarti untuk menentukan ambang minimum supportnya. Berarti item harus muncul minimal 2% dari seluruh transaksinya agar dianggap frekuen atau dipertahankan oleh algoritma a priori. Karena jumlah kemunculannya itu sesuai dengan batas minimum tadi. Terus baris frequent underscore item sets. Nah, ini untuk menjalankan algoritma a priori pada data one hot encoding. Min support sama dengan min support berarti hanya item set dengan support kurang lebih sama dengan 2% yang akan diambil. Lalu kita menggunakan use column name sama dengan true biar nama itemnya yang tampil bukan index kolom. Selanjutnya ada frequent underscore item sets yang short. Nah, ini untuk mengurutkan item set dari support yang paling tertinggi ke terendah. Lalu ada baris print jumlah frequent item set. Nah, ini untuk menampilkan jumlah item set yang berhasil lolos support minimal 2% atau 0,02 tadi. Lalu baris yang frequent item set head 20 ini untuk menampilkan 20 frequent item set teratas sebagai ringkasan dari hasil algoritma a priori tadi. Next. Nah, ini adalah outputnya. Jadi ini ada kolom support dan item set. Nah, ini diurutkan dari yang supportnya paling terbesar sampai yang terkecil. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita berhasil mengidentifikasi kombinasi produk yang sering muncul atau frequent item sets yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita masuk ke tahap yang lumayan menentukan dalam analisis keranjang, yaitu kita akan membangun suatu aturan yang bernama aturan asosiasi. Nah, di langkah 7 ini, tujuan kita adalah untuk mengubah data frekuensi tadi menjadi sebuah insight berupa aturan sebab akibat. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih pada baris kode yang dimana itu ada mean confidence dengan 0,3. Atau bisa kita sebut sebagai 30% lah. Mungkin akan ada pertanyaan juga, apa 30% sih? Sebenarnya sederhana aja. Kami itu ingin menyaring aturan yang benar-benar punya potensi. Jika peluang suatu barang dibeli bersamaan, itu di bawah 30%, pasti resikonya akan besar. Untuk dijadikan suatu strategi bisnis. Jadi filter ini memastikan kita hanya fokus pada pola hubungan yang cukup kuat dan layak untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada baris kode berikutnya itu association rules, seperti matrix dengan confidence dan juga mean threshold, yang bisa dilihat tuh pada baris kedua ya. Nah, sebenarnya kenapa disebut confidence sih? Nah, karena kita tidak hanya ingin tahu barang apa sih yang dibeli gitu, yang dibeli barang lah, tapi kita juga ingin tahu seberapa kuat kemungkinannya. Paling gampangnya tuh jika pelanggan beli, misalnya pelanggan tuh beli roti, nah maka berapa persen kemungkinan dia juga bakal beli kopi. Itulah yang disebut dengan namanya confidence. Nah, terus sebenarnya kenapa disebut kenapa thresholdnya itu 0,3 seperti sudah dijelaskan tadi? Karena kita ingin menyaring aturan yang terlalu lemah, jadi kemungkinannya tuh di bawah 30% itu terlalu berisiko untuk jadikan suatu strategi. Oke, mungkin bisa di next. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat nih, untuk hasil dari tabelnya, hasil dari filter tadi itu. Algoritma itu menghasilkan 10 aturan terbaik yang mulai dari indeks 0 itu ya. Nah, coba kita bedah baris yang paling pertama yang nilainya paling tinggi nih teman-teman, yaitu toast coffee. Nah, kita bisa lihat bahwa support di sini itu ada 0,023 bla bla bla, yang bisa kita simpulkan bahwa itu bernilai 2,3%. Artinya, kombinasi ini muncul di sekitar 2,3% dari total ribuan transaksi. Mungkin sih sebutnya terlihat kecil ya, tapi kalau kita
kalau kita lihat di bidang retail 2% itu angka yang konsisten ya teman-teman. Terus kita bahkan bisa lihat nih confidence-nya itu dia mencapai angka 0,70 atau 70%. Ini angka yang sangat besar gitu. Artinya 70% orang yang beli tos pasti dia juga akan membeli kopi. Nah, terus yang terakhir kita bisa lihat nih data untuk liftnya. Sebenarnya mungkin akan ada pertanyaan gitu, kenapa sih kita perlu melihat kolom lift? Nah, karena lift itu bisa disebutnya kayak menunjukkan kekuatan hubungannya sebenarnya gitu. Jika lift itu sama dengan 1, bisa dibilang itu cuma kebetulan doang itu yang terjadi. Tapi karena di sini nilai liftnya adalah lebih dari 1, yaitu 1,47. Ini membuktikan bahwa pemberian tos secara positif mendorong pembelian kopi, dan itu bukan hanya sekedar kebetulan atau bisa sebutnya karena kopi barang kan. Kopi itu memang barang laku doang lah. Makanya ketika mereka beli tos, mereka juga beli kopi itu kebetulan doang enggak. Kita punya nilai di sini, kita punya data yaitu lift itu lebih dari 1, yaitu 1,47. Kita bisa di next. Nah, mungkin jujur aja ya, kayak kita ngeliat tabel angka kayak tadi tuh mungkin ngebosenin lah teman-teman. Jadi kita bisa, dan juga kita bisa sulit lah ngeliat pola besarnya. Karena itu di langkah 8 ini kami memvisualisasikan ya data tersebut ke dalam scatter plot. Nah, kenapa visualisasi ini penting ya? Paling gampangnya agar kita bisa cepat memetakan mana aturan yang paling wah aja untuk bisnis yang paling bisa dimengerti juga gitu. Di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa bisa lihat kodenya. Mungkin kita akan fokus ke bagian ketiga, yaitu X label dengan support. Nah, sebenarnya kita mengatur bahwa sumbu X itu ada support, yaitu seberapa sering barangnya diberi. Dan lalu berikutnya ada sumbu Y, yaitu confidence, yang dimana seberapa kuat hubungannya gitu. Dan terakhir itu ada association rules, support score, confidence, ukuran hubungan lift, atau bisa kita asumsikan sebagai ukuran titik lift itu seberapa berpengaruh barang A terhadap barang B. Nah, teman-teman bisa lihat nih, titik yang paling tinggi itu adalah Citos tadi tuh. Citos kalau coffee dia punya confidence yang tertinggi, sementara titik-titik lain berkumpul di tengah yang menunjukkan banyak kombinasi snack seperti pastry, media luna. Nah, punya hubungan yang stabil dengan kopi di level confidence sekitar 50 sampai 60% lah kurang lebih. Atau bisa di next. Next lagi. Mungkin di sini teman-teman bisa kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu filtering atau sebutannya dengan aturan kuat. Nah, kenapa sih mungkin akan ada pertanyaan gitu, kenapa kita perlu melakukan filter lagi? Gampangnya gini teman-teman, stakeholder bisnis atau manajer toko itu nggak butuh ratusan aturan gitu, nggak butuh data-data kayak tadi. Mereka cuma butuh yang namanya best of the best, aturan emas yang pasti untung kalau dijalankan. Nah, di kode ini, yaitu strong underscore rules, kita akan memperketat syaratnya dengan 3 parameter sekaligus, yaitu support lebih dari sama dengan 0,02, yaitu barangnya harus cukup populer, bukan barang yang cuma laku setahun sekali. Terus confident lebih dari sama dengan 0,5, peluang harus di atas 50%. Kalau peluangnya 50/50 itu judi, bukan strategi. Lalu lift lebih dari 1,2, hubungan harus sangat kuat dan saling mempengaruhi. Hasilnya dari sekian banyak data kasih salah satu aturan terkuat, yaitu jika beli tos maka beli kopi. Ini adalah validasi data bahwa menu sarapan seperti roti panggang dan kopi adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Strategi ini adalah langkah yang paling aman dan juga menguntungkan. Baik, mungkin untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada bagian ini, kami menggunakan versi manual dari algoritma a priori. Kenapa disebut versi manual? Karena seluruh proses perhitungan seperti support, confident, pembentukan kombinasi item, sampai menghasilkan rule, semua itu kami lakukan tanpa menggunakan label otomatis seperti ML external. Dan jelaskan di sini saya akan menjelaskan terkait baris per baris dari kodenya. Yang pertama, itu form inter tools merupakan sebuah library untuk membuat kombinasi item. Jadi fungsi ini kurang lebih membuat pasangan item seperti A dan B, A dan C, B dan C, dan seterusnya. Ini penting karena untuk membangun kandidat dua item set. Lalu pada baris berikutnya, dev get support, itu adalah fungsi dari inti algoritma a priori ini. Jadi kami menghitung supportnya dengan cara mengecek satu persatu transaksi. Kalau misalkan transaksi tersebut mengandung seluruh item dari item set, maka kami hitung sebagai satu. Nah, totalnya ini yang cocok dibagi jumlah transaksi. Nah, itu maka hasil dari nilai supportnya. Lalu pada baris berikutnya, yang item sama dengan sesuatu. Kode ini tuh mengambil seluruh item unik dari dataset transaksi. Jadi di sini kami mengurutkannya supaya hasilnya lebih rapi. Nah, selanjutnya pada baris berikutnya, min support 0,02. Di sini kami menetapkan jumlah minimum support sebesar 2%. Jadi item yang muncul kurang dari 2% transaksi akan dibuang. Pada baris berikutnya, flag 1 sama dengan version set. Di sini tuh kami menghitung support masing-masing item. Jika supportnya lebih dari minimal support, maka item tersebut dianggap frequent. Nah, selanjutnya pada baris 2, dan pada baris berikutnya, itu frequent 2 item. Jadi di sini frag 2 sama dengan kurung siku. Nah, kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jadi di sini tuh kami membentuk pasangan item secara manual menggunakan kombinasi itemsnya 2. Jadi setiap pasangan kami hitung supportnya. Jika lebih dari sama dengan minimal support, maka masuk ke frequent 2 item set. Ini sama seperti langkah pada algoritma a priori ketika membangun L2. Selanjutnya, yaitu kita menghitung aturan asosiasinya. Jadi minconf sama dengan minconf sama dengan 0,3. Manual rules sama dengan kurung buka, kurung tutup. Di sini kami menggunakan minimum confidence sebesar 30%. Pada baris berikutnya, flag 1 dig sama dengan i. Nah, ini hanya
supaya support item 1 bisa diakses lebih cepat tanpa menghitung ulang. Lalu bagian intinya yang for item set, di sini tuh item set yang berisi 2 item. Kami ambil item pertamanya sebagai A, lalu item keduanya sebagai B. Lalu untuk aturannya yang conv A B sama dengan sub bagi flag 1. Di sini tuh untuk membuat aturan A ke B dengan pakai rumus confidence sama dengan support A, B dibagi support A. Jika menulis minimum confidence, rule tersebut kami simpan. Lalu untuk berikutnya, rule B ke A. Karena asosiasi bersifat dua arah, maka B ke A juga harus dihitung. Lalu selanjutnya, manual rule sort. Jadi di sini tuh kami menemukan hasil rule berdasarkan confidence, lalu menampilkan 10 jumlah rule tertingginya. 10 rule tertingginya. Lalu di sini adalah hasil dari perhitungan set manual. Selanjutnya di sini ada hasil dan analisis. Nah, berdasarkan parameter min support yang 2% itu dan minimal confidence-nya yang sebesar 30%, aturan teratas yang ditemukan adalah 1. TOS ke COVID. Jadi supportnya itu sebesar 2,37%, lalu confidence-nya sebesar 70,44%. Kedua, jika media Luna ke COVID itu supportnya sebesar 3,52%, maka confidence-nya sebesar 56,92%. Lalu nomor 3, pastry ke COVID, supportnya itu sebesar 4,75%, confidence-nya sebesar 55,21%. Nomor 4, jus ke coffee, supportnya itu sebesar 2,06% dan confidence-nya sebesar 53,42%. Lalu nomor 5 ada sandwich ke coffee, jadi supportnya sebesar 3,82% dengan confidence-nya sebesar 53,24%. Nah, berdasarkan hasil tersebut bisa kita interpretasikan bahwa ternyata coffee ini adalah item yang paling sering muncul, bisa dibilang support terbesar. Jadi banyak aturan mengarah ke coffee sebagai konsekuennya. Ini menunjukkan bahwa coffee ini sering banyak dibeli bersama berbagai makanan. Contohnya bisa kita lihat pada pertama yang toast ke coffee itu sebesar 70,44%. Berarti dari pelanggan yang membeli toast itu kemungkinan membeli kopinya juga sebesar 70%. Lalu leaf yang lebih dari 1 pada aturan kuat menunjukkan asosiasi positif, yang mana pembelian LSA meningkatkan probabilitas pembelian RHS dibandingkan peluang dari kebetulan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan setiap langkah praktikum. Nah, jadi di sini kesimpulan utamanya, coffee adalah produk paling dominan atau produk dengan support tinggi dan sering jadi konsekuen pada banyak aturan asosiasi. Nah, terdapat pola kuat pemilihan bundle sarapan, yaitu toast, media Luna, pastry, sandwich, sama dengan coffee. Nah, aturan asosiasi memberikan insight actionable yang dapat diterapkan untuk pemasaran dan penataan toko. Nah, untuk rekomendasi bisnis, bundle dan promosi dapat ditawarkan dengan paket breakfast combo, misal seperti toast atau croissant dengan kopi plus kopi dengan diskon yang kecil. Lalu penempatan produk bisa ditempatkan pastry dan roti dekat area pembelian kopi untuk meningkatkan cross sell. Lalu untuk penawaran waktu, fokus promosi di jam pagi, gunakan kolom day part atau date time untuk analisis jam karena banyak kombinasi bersifat sarapan. Lalu A atau B test, uji pengaruh bundling pada penjualan selama 2-4 minggu. Lalu ukur uplift penjualan. Nah, yang terakhir, perbaikan analitik, yaitu jalan eksperimen dengan variasi minimal support atau minimal confidence dan analisis lift untuk memprioritaskan aturan yang paling valuable. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.